Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah keyakinan iman yang diambil dari Mazmur pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Hidup dalam anugerah Tuhan adalah hidup yang aman dan indah. Namun kadang orang tak bisa menikmatinya. Mazmur pasal yang ketiga ini dilatar belakangi dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-15 sampai dengan 17, di mana Daud dan orang-orangnya yang perkasa lari dari Absalom, anak Daud sendiri. Absalom mengadakan persekongkolan dengan Ahitofel, penasihat Raja Daud, sehingga banyak orang Israel memihak kepada Absalom. Hati Daud menjadi pedih mengetahui kenyataan bahwa Absalom, putranya, sedang berusaha membunuhnya untuk mengambil alih tahta. Juga ia menjadi gentar melihat betapa banyak lawan yang bangkit menyerang dia. Keadaan Daud saat itu, Daud sedang menghadapi banyak masalah. Masalah yang pertama adalah masalah dengan keluarga. Daud menulis Mazmur ini saat berada dalam kesesakan karena dikejar-kejar dan dimusuhi anaknya sendiri, yaitu Absalom, yang sangat menginginkan kedudukan ayahnya sebagai Raja Israel. Walaupun Daud adalah ayahnya Absalom, tetapi bagi Absalom, Daud tidak lebih daripada musuh besarnya. Realita ini terlihat dalam kutipan perkataan Daud dalam 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-11, di mana Daud merasa Absalom bahkan ingin membunuhnya. Dalam ayat itu dikatakan pula, kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Konflik antara Absalom dan Daud sudah sedemikian tajam sehingga kondisi dan relasi mereka digambarkan oleh Daud seperti sedang dalam peperangan. Melihat hal ini, Daud yang masih menjadi raja saat itu memerintahkan semua orang yang takut kepadanya dan berpihak kepadanya untuk pergi dari Yerusalem supaya dapat menghindar dari Salom anaknya itu. Masalah yang kedua adalah masalah dengan orang lain. Berbagai usaha dilakukan oleh Absalom. Bahkan ia berusaha mempengaruhi banyak orang dengan menggalang kekuatan untuk menghancurkan ayahnya sendiri. 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat 10 sampai dengan 11 dan 12b menuliskan, dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Perhatikanlah dalam ayat tadi kata segenap suku Israel. Belum lagi orang dekat Absalom. Dari Yerusalem saja ada 200 orang dan disebutkan bahwa makin banyaklah rakyat yang memihak kepada Absalom. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-4, kita mendapatkan keterangan bahwa Absalom bahkan sampai didukung oleh tua-tua Israel. Para tua-tua adalah orang-orang yang pasti punya pengaruh yang besar dalam kehidupan bangsa Israel. Dan ternyata mereka ini memilih menjadi musuhnya Daud. Bayangkanlah
betapa banyak para pengikut dari tua-tua itu yang juga akhirnya memusuhi Daud. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat 6b dikatakan, demikian Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sebelum Absalom benar-benar memberontak, selama 4 tahun dia mempersiapkan pemberontakannya sebaik-baiknya. Salah satu caranya adalah Absalom memprovokasi orang-orang yang tidak puas dengan kebijakan Daud. Akibatnya, sewaktu Absalom memberontak menurut laporan pegawai Daud, pada waktu itu, kata pegawai raja, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Dalam 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-13. Banyak orang mulai aktif menyerang Daud, dan puncaknya bahkan mereka mengatakan bagi Daud sudah tidak ada lagi pertolongan dari Allah, sebagaimana tertulis dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Apakah arti perkataan ini? Ini berarti orang-orang menganggap Daud itu sudah ditinggalkan Tuhan, menganggap Allah telah memilih raja baru bagi Israel. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 7-8 disebutkan, sewaktu Daud sedang dalam pelarian, ia bertemu dengan Simei yang adalah keluarga Saul. Simei pada waktu itu mengutuk, "Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah, orang Dorsila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja pada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah." Simei hanyalah salah satu dari orang yang beranggapan bahwa Allah telah meninggalkan Daud. Situasi ini dapat membuat Daud sedih, terdesak, kewalahan. Hal itu dapat menjadi titik akhir yang bisa membuat dia menyerah pada keadaan. Namun, ada alasan mengapa Daud tetap bertahan, mengapa ia mampu mengatasi setiap halangan untuk keluar sebagai pemenang dalam masalah ini. Setiap orang pasti pernah mengalami persoalan seperti mana yang dihadapi oleh Raja Daud. Namun sikap hidup kitalah yang menentukan menang atau tidaknya kita atas masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar apa makna hidup dalam keyakinan iman. Yang pertama, menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Daud berkata dalam ayat 4 dan yang kelima, demikian, "Tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Daud berdoa dengan berseru kepada Tuhan. Dikisahkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat 8-13. Pengakuan Husai bahwa Daud adalah seorang pahlawan yang gagah berani, dan orang-orang yang ada bersama-sama dengan Daud pun adalah orang-orang pahlawan yang perkasa. Namun Daud justru melarikan diri dari Absalom. Apa yang sebenarnya Daud pikirkan? Apakah Daud dan orang-orangnya yang gagah perkasa itu tidak mampu melawan Absalom dan orang-orangnya? Bukankah Daud seorang diri dapat mengalahkan Goliat, orang Gad itu, yang pada saat itu sangat ditakuti oleh orang Israel? Mazmur pasal 3 ayat yang keempat mengindikasikan bahwa Daud adalah orang yang memiliki keyakinan iman kepada Tuhan.
Di tengah realitas yang sangat tidak bersahabat itu, ia melihat Tuhan di dalam doanya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Daud berseru dengan nyaring, bukannya terintimidasi oleh ejekan yang mengatakan bahwa baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Daud tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dirinya. Ia tidak memandang kepada masalah, tetapi ia memandang kepada Allah yang mampu mengatasi masalah. Dia tidak mempertanyakan pertolongan Tuhan. Ia justru mengimani penyertaan Tuhan lewat doa dan pujiannya. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan saat masalah datang kepada kita? Bahkan mungkin dalam kondisi genting sebagaimana Daud. Mari kita hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Dalam doa dengan berseru kepada Tuhan. Yakinilah bahwa Tuhan tempat yang tepat untuk kita berseru memohon pertolongan. Daud mengakui Tuhan adalah perisai yang melindungi. Dalam ayat yang keempat-a, kita melihat Daud mengakui Tuhan adalah perisai yang melindungi hidupnya. Walaupun Daud sedang mengalami kudeta, ia tersingkir dari tahtanya, tetapi ia tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Daud percaya dalam keadaan segenting itu, Tuhan menjadi perisainya. Daud bisa saja memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Absalom dan orang-orang yang berusaha membunuhnya. Tetapi Daud tidak melakukannya. Yang Daud lakukan justru mengadu kepada Tuhan. Atau bisa saja Daud panik karena orang menyerangnya dan mengejeknya. Saat panik, orang bisa melakukan hal yang tidak benar, sebagaimana Saul. Saat orang Filistin menyerang orang Israel dan Samuel telah mati. Karena ketakutan melihat tentara Filistin, Saul bertanya kepada Daud, dan Tuhan tidak memberi jawaban apa-apa pada waktu itu. Karena panik ia menyuruh orang untuk mencari pemanggil arwah untuk berbicara kepada Samuel yang telah mati. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat 1-25. Kepanikan dapat menimbulkan perbuatan yang aneh dan bahkan kadang melakukan hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Daud mengakui Tuhan adalah perisai. Kata perisai bisa menggambarkan bahwa Allah adalah Allah yang melindunginya dari setiap serangan dari pihak lawan. Perisai yang dimaksud bisa memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah tameng, arti kedua adalah baju zirah. Jadi Allah itu bagi Daud adalah tameng sekaligus baju zirahnya dalam peperangan yang sedang dia hadapi. Yang hendak menekankan bahwa dalam keadaan segenting apapun itu, Daud percaya Tuhan itu melindungi Daud dengan sempurna. Allah lah yang melindunginya dari anak panah maupun tombak. Allah yang melindungi dia dari segala sesuatu. Allah yang berperang melawan setiap musuh. Daud aman dalam tangan Tuhan, sebab yang melindungi Daud adalah Tuhan sendiri. Tetapi engkau adalah Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Daud juga meyakini Tuhan adalah tempat perlindungannya. Bagaimana dengan kita? Siapa Tuhan bagi kita pada saat menghadapi masalah? Seumpama musuh yang menyerang kita, percayalah bahwa Tuhan adalah perisai dan baju zirah kita yang melindungi kita dari segala serangan si jahat. Alkitab menasihatkan agar kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 16 dikatakan, dan dalam segala keadaan pergunakanlah
perisai iman. Karena Tuhan menjadi perisai kita, maka kita tetap terlindungi dan tak mudah untuk ditaklukkan. Untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan, kita harus memiliki keyakinan iman yang tertuju hanya kepada Tuhan, yaitu iman yang tidak bergantung kepada keadaan atau situasi. Yang berikutnya, Daud mengakui Allah adalah kemuliaan dan yang mengangkat kepalanya. Ayat yang keempat. Istilah kemuliaan yang dipakai oleh Daud tentu terkait dengan tahta yang direbut secara paksa oleh Absalom. Waktu itu Daud mengalami tahtanya direbut, itu berarti kemuliaannya juga direbut. Dalam kondisi seperti ini, Daud berkata, Tuhanlah kemuliaanku. Daud tidak meletakkan kemuliaannya kepada kebesaran tahta kerajaannya, bukan kepada bakatnya dan talenta yang ada dalam dirinya, melainkan kepada Allah. Walaupun tahtanya direbut orang, bagi Daud itu bukan segala-galanya, sebab hatinya tidak terikat dengan tahta, tapi kepada Tuhan. Saat ia dicaci maki, dia harus melarikan diri terhadap Absalom, tetapi dia mengaku bahwa kemuliaannya hanya ada pada Allah saja. Tuhan memberi segala kemuliaan yang dimilikinya. Jadi, jika ada yang mengambil kemuliaan, maka Tuhanlah yang akan mengembalikan segala kemuliaan yang telah diambil daripadanya, sebab kemuliaan itu adalah miliknya Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa atau siapa yang menjadi kemuliaan kita? Marilah kita bersikap seperti Daud yang meletakkan Tuhan sebagai kemuliaannya, sehingga hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Yang berikutnya, Allah yang mengangkat kepalanya. Mengangkat kepala adalah memberi kehidupan dalam arti keberhasilan. Secara kiasan, kepala menyatakan keunggulan, pangkat dan kekuasaan atas orang lain. Di sini Daud menggambarkan di dalam tekanan yang dia hadapi, Daud percaya bahwa Allah pasti mampu memberikan dia kemenangan. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Allahnya Daud tidak akan menolongnya. Hal ini pun sangat menyakitkan bagi Daud. Dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud menyadari bahwa pembelaan Tuhan akan segera dinyatakan, sehingga satu-satunya hal yang mendesak untuk dilakukan adalah memuji Tuhan dengan segenap hati. Daud tidak meletakkan pertolongan dan pertahanannya kepada manusia, sekalipun ada orang-orang yang gagah berani di sekitarnya. Tetapi dia meletakkan perlindungan dan pertahanannya hanya kepada Allah saja. Sekarang kita akan lihat hasil dari keyakinan iman Daud. Yang pertama adalah damai sejahtera. Dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Daud berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Daud ketika berada di dalam masalah, ayat yang ke-6 mencatat bahwa Daud tidur. Kata tidur yang dimaksud bukan tidur yang sebentar-sebentar terjaga atau tidur-tidur ayam. Tidur yang Daud alami adalah tidur yang benar-benar nyenyak sekali. Sehingga saat Daud terbangun dari tidurnya, Daud berkata, aku tidak takut menghadapi puluhan ribu orang yang siap mengepung aku, sebagaimana tertulis dalam ayat yang ke-7. Kekuatan apa yang dimiliki oleh Daud, sehingga Daud tetap tenang saat berada dalam persoalan hidupnya. Kekuatannya tidak lain adalah pada Tuhan yang menopangnya. Ketenangan yang luar biasa inilah yang disebut Alkitab sebagai damai sejahtera.
Bagaimana dengan kita? Dalam sebuah kondisi yang sangat genting, di mana kita jadi tertekan dan stres, biasanya kita cenderung jadi insomnia dan tidak bisa tidur. Tetapi Daud mengalami hal yang berbeda. Bahkan saat bangun pun, dia bisa berkata, "Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Orang percaya yang sungguh-sungguh berseru kepada Allah senantiasa mengandalkan kesetiaan Allah dengan keyakinan bahwa Dia akan mendengarkan doanya, sehingga dapat membaringkan diri dengan tenang dan tidur dengan nyenyak, sebagaimana dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-9. Allah akan menopang mereka dan membagikan kasih karunia-Nya bahkan sementara mereka dalam keadaan tidur, sebagaimana tersurat di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua dan Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Yang kedua, Daud mengalami pertolongan dari Tuhan dan dia diberkati oleh Tuhan, sebagaimana tersurat dalam ayat yang ke-9. Keyakinan iman ditunjukkan Daud dalam ayat ini. Di tengah situasi yang tidak mudah, Daud tetap yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dengan yakin dapat menyuruh Sadok membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem setelah dia dan rombongannya menyeberangi sungai Kidron. Daud yakin akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ayat yang ke-9. Dan akhir dari semuanya itu, Daud bisa kembali ke Yerusalem dengan selamat, kembali memimpin Israel, kembali bertemu tabut perjanjian di tempatnya sebagaimana keyakinannya. Segala keraguan dan ketakutan hanya bisa dikalahkan oleh keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan. Itulah yang akan memampukan kita untuk melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini ataupun hari esok. Sebagai penutup, datanglah pada Tuhan saat kita berada dalam masalah. Percayakan tiap persoalan kita hanya kepada Tuhan saja, dan hadapi persoalan itu bersama-sama dengan Tuhan, sebab Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Dia sanggup melepaskan kita dari mara bahaya, dapat pula menunjukkan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Kesulitan mungkin mengancam, namun bersama Tuhan kita akan selalu aman. Orang yang memiliki iman di dalam Tuhan akan tetap percaya walaupun yang terlihat tidak sesuai dengan kenyataan. Sehebat apapun serangan yang dilancarkan oleh musuh kepada kita, sedahsyat apapun goncangan yang kita hadapi, kita tetap tenang karena Tuhan di pihak kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Amin. Tuhan memberkati.